Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NIM 241330009, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ternate. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Irham Wibowo SHMH dan teman-teman yang saya banggakan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam atau Ilmu Tauhid. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sihir dalam perspektif Islam. Namun teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana sih perspektif Islam mengenai sihir, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu sihir. Sihir berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari huruf sin, ha, dan ro, yang secara bahasa berarti segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Teman-teman, ada seorang pakar bahasa Arab yang bernama Al-Azhari mengatakan bahwa akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka ketika ada seseorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dengan tampilan yang tidak senyatanya, maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. Teman-teman, para ulama beraneka ragam pendapat dalam memaknai sihir secara istilah. Teman-teman pernah mendengar kata jampi-jampi, pelet, atau bahkan doti? Ya, yang sudah saya katakan tadi itu merupakan sihir. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnul Qudamah rahimahullah yang mengatakan bahwa sihir adalah jampi-jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik zahir maupun batin. Sihir ini bisa memisahkan pasangan suami istri, bisa memberikan rasa sakit, bahkan bisa membunuh. Dan yang paling parah, bisa membuat istri orang lain mencintai dirinya, atau yang dinamakan pelet. Namun, ada pendapat lain dari Abu Bakar Ar-Razi yang mengatakan bahwa sihir pada hakikatnya hanyalah tipuan mata semata. Tidak ada hakikat dan hanyalah bersifat pengelabuan. Di dalam matan kitab Al-Khulasaah fil Aqidah, santet dalam bahasa Arab dikenal sebagai sihir. Di dalam kitab tersebut, penulis membagi sihir menjadi dua jenis. Yang pertama, sihir hakikat atau nyata. Yang kedua, sihir hayalan atau tipuan. Sihir-sihir tersebut bisa berupa ramuan-ramuan, obat-obatan, bacaan-bacaan atau rojah. Kedua sihir itu tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk membuat orang yang terkena sihir menjadi menderita. Contohnya saja sihir sorof dan sihir atof, di mana targetnya adalah pasangan suami istri yang mereka saling membenci dan akhirnya mereka bercerai, atau pelet yang biasa dipesan oleh muda-mudi untuk memikat lawan jenis mereka. Ketika kita membahas tentang sihir, kita harus mengetahui dari mana sih asal-usul sihir ini. Nah, asal-usul sihir ini tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang bermain-main dengan sihir? Sihir merupakan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah 7 perkara tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pertama, menyekutukan Allah. Kedua, sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, teman-teman, jelas sudah bahwa perkara sihir, bermain-main dengan sihir merupakan dosa besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang mempraktikkan sihir atau biasa kita sebut dengan penyihir? Imam Az-Zahabi menukil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 mengatakan bahwa orang yang mempraktikkan sihir dia telah kafir. Lalu disyarah lagi oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah yang mengatakan bahwa orang yang mempraktikkan sihir dia telah kafir dalam 2 sisi. Yang pertama, karena dia bersekutu dengan selain Allah, dan yang kedua, karena dia mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, padahal yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah semata. Ada juga pendapat dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang mengatakan bahwa orang yang mempraktikkan sihir bisa jadi dia telah kafir dan bisa jadi dia tidak kafir. Yang pertama, dia telah kafir apabila dia bersekutu dengan selain Allah, yaitu syaitan. Dan yang kedua, dia tidak kafir apabila sihirnya adalah dalam bentuk memanfaatkan obat-obatan, ramuan-ramuan, dan zat-zat kimia untuk pengobatan. Dalam sebuah hadis, dikatakan pada masa Umar bin Khattab, hukuman bagi seorang penyihir adalah hukuman mati. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa seorang penyihir, hukumannya adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Lalu bagaimana dengan fenomena orang yang mengobati sihir dengan sihir? Nah, teman-teman, memang betul dalam agama kita bahwa ketika dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram bisa menjadi mubah. Namun, perlu kita cermati dengan sebaik-baiknya bahwa para ulama memberikan batasan terkait dengan sihir ini. Seseorang boleh mengobati sihir dengan 2 syarat. Yang pertama, jika tidak ada obat lain yang dapat mengobati selain sihir yang semisal. Namun, hal ini bertentangan. Kenapa? Karena di dalam Islam, bukankah Al-Quran adalah sebaik-baiknya obat? Yang kedua, boleh seseorang mengobati sihir dengan sihir apabila dia bisa memastikan bahwa sihir yang semisal pasti bisa menyembuhkan sakitnya itu. Namun, hal ini juga terbantahkan karena sembuh atau tidaknya itu merupakan perkara gaib, di mana perkara gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, teman-teman, dengan ini jelaslah sudah bahwa mempelajari sihir, apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran. Allah Ta'ala telah tegaskan di dalam firman-Nya yang artinya, dan tukang sihir tidaklah menang dari manapun datangnya. Quran Surat Toha ayat 69. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ayat ini mencakup umum. Segala macam kemenangan dan keberuntungan akan ditiadakan dari para tukang sihir. Terlebih lagi, Allah tekankan dengan firman-Nya dari manapun datangnya. Dan secara umum, tidaklah Allah memisahkan kemenangan dari seseorang, melainkan dari orang kafir. Guru Irian bercendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.